kasih Engkau sudah panggil dan pilih kami menjadi umat pilihan Engkau Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan, dan persembahan harta yang kami persembahkan semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan berkati kami kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah Engkau nyatakan pada kami, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan ini Tuhan. Dan biarlah pengurapan Tuhan mengurapi hamba dan mengurapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun juga kami berada, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan belajar kembali kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Petang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul ya, yang singkat, jangan lo ya, jangan lo ya. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah membaca Injil Yohanes mulai dari pasal pertama sampai habis? Siapa yang sudah pernah baca? Enggak ada. Saya yakin semua baca ya. Nah, biasanya untuk jiwa-jiwa baru, saya tidak pernah menganjurkan mereka untuk baca Alkitab mulai dari Perjanjian Lama. Sebab nanti bosan, ya. Sebab Perjanjian Lama banyak berbicara tentang aturan-aturan ibadah di dalam hukum Taurat, juga berbicara tentang sejarah bangsa Israel maupun silsilah-silsilah bangsa Israel. Dan bagi banyak orang hal itu cukup membosankan. Ya. Kalau bagi saudara-saudara yang baru percaya kepada Tuhan, saya tidak pernah menganjurkan itu. Kalau bagi saudara-saudara yang sudah lama ikut Tuhan, ya harus membaca. Ya, harus baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama juga ada banyak perintah-perintah Tuhan, ada banyak nasihat, ada banyak teguran Tuhan yang tetap harus kita perhatikan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ingat saudara, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu adalah firman Tuhan. Itu sebabnya baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru harus kita baca, harus kita pelajari, dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah, firman Allah itu kekal. Kalau digenapi oleh Tuhan itu benar, tetapi kalau dibatalkan oleh Tuhan itu tidak benar. Sebab Tuhan tidak pernah membatalkan firman-Nya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 18 dikatakan bahwa langit dan bumi boleh berubah-ubah dan lenyap, tetapi satu iota dari firman Tuhan tidak akan pernah hilang, tidak pernah ditiadakan oleh Allah. Nah, bagi jiwa-jiwa baru biasanya saya menganjurkan untuk membaca mulai dari Injil Yohanes, ya, mulai Injil Yohanes dulu, supaya mereka bisa lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus sebagai pribadi Allah. Sebab Injil Yohanes itu bercerita memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai pribadi Allah. Selain itu juga membaca surat Roma, ya, karena surat Roma berisi nasihat-nasihat yang berkaitan dengan iman dan kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bersama-sama pesan Tuhan bagi kita yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal yang terakhir, yaitu Yohanes 21. Kita memang sudah berkali-kali belajar dari Injil Yohanes 21 ini. Tetapi kita tidak boleh bosan untuk belajar firman Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar tentang 3 buah kata jangan. Ya, 3 buah kata jangan yang tersirat di dalam Yohanes 21. Saya katakan tersirat, bukan tersurat. Ya. Nanti sudah coba baca di rumah seluruh pasal ini. Dan saudara tidak akan bisa menemukan kata jangan di dalam pasal ini, ya, seperti yang nanti saya akan jelaskan. Karena ini hanya tersirat, bukan tertulis, bukan tersurat. Nah, perhatikan, kalau Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada kita lewat firman-Nya, tujuannya pasti selalu baik bagi kita. Supaya kita hidup dan bahagia. Coba kita baca Mazmur 119 ayat 144. Mazmur 119 ayat yang ke-144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Nah,
Peringatan-peringatan Tuhan itu firman Tuhan, itu adil untuk selama-lamanya. Kalau kita mengerti, kita akan hidup. Ya. Kata adil itu di dalam bahasa aslinya pakai kata zedek. Zedek itu artinya benar atau kebenaran. Nah, peringatan Tuhan, nasihat Tuhan, pernyataan dari Tuhan, teguran dari Tuhan, termasuk larangan dari Tuhan. Semua firman Tuhan itu selalu benar. Sebab yang mengucapkannya adalah Tuhan sendiri, ya. Dan Tuhan itu adalah kebenaran. Dan firman Allah itu juga kebenaran. Dan firman Allah itu diberikan kepada kita supaya kita hidup dan tidak binasa. Itu sebabnya kita harus selalu menerima dengan sukacita firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apapun juga bentuknya, ya. Entah itu berupa perintah, berupa janji-janji Tuhan, kata-kata penghiburan dari Tuhan, kata-kata yang menguatkan, mungkin itu nasihat, petunjuk, maupun teguran yang keras dari Tuhan. Harus kita terima. Ya, itu sebabnya kita harus selalu baca Alkitab kita. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Supaya kita bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan, lalu kita melakukannya. Supaya kita bisa hidup bahagia selama di dunia ini, bahkan kita bisa hidup bahagia nanti di dalam kerajaan surga. Sebab firman Tuhan itu memang memberi kita kehidupan. Di dalam firman Tuhan ada kehidupan, bisa memberi kita hidup. Yohanes 1 ayat yang keempat. Nah, kalau Tuhan sudah berkata jangan kepada kita, ya kita harus memperhatikannya baik-baik dan jangan dilanggar. Ya, sekali lagi, kalau Tuhan sudah berkata jangan, ya kita harus perhatikan dan jangan dilanggar. Kalau sudah melihat lampu traffic light, kalau lampu merah itu sudah menyala, ya berhentilah. Jangan jalan terus. Kalau kita jalan terus, kita bisa celaka, bisa ditabrak oleh kendaraan yang lain. Dan kita juga bisa mencelakakan orang lain, kita bisa menabrak orang lain. Kalau lampu merah itu sudah menyala, ya jangan ngeyel, ya, jangan malah tancap gas. Nanti bisa celaka, bahkan kita bisa mati karena kecelakaan. Nah begitu juga, kalau Tuhan sudah berkata jangan, ya jangan dilanggar. Sebab kita nanti bisa binasa. Nah hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, jangan lo ya, jangan lo ya. Coba nanti sudah baca Yohanes 21 ini di rumah, dibaca ulang dan direnungkan baik-baik. Ada 3 larangan yang Tuhan berikan pada kita pada petang hari ini. Yang pertama adalah, jangan kembali ke jalan yang lama. Jangan kembali ke jalan yang lama. Coba kita baca Yohanes 21 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yohanes 21 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah perhatikan, pada saat itu murid-murid Tuhan sedang menantikan Tuhan di Galilea. Ya, mereka sedang menantikan Tuhan Yesus di Galilea, sebab Tuhan sudah berpesan kepada mereka supaya mereka menantikan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu di Galilea. Ya, itu adalah pesan dari Tuhan kepada murid-muridnya, baik yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ataupun yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, nanti sudah boleh baca itu dalam Matius 28 ayat 7 dan ayat yang ke-10. Nah, pada saat itu murid-murid itu sudah berkumpul di Galilea menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Mungkin mereka merasa Tuhan Yesus kok lama ya enggak datang-datang. Mungkin mereka mulai merasa jenuh menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu yang sedang menunggu di pantai Danau Galilea itu adalah Petrus, ya firman Tuhan katakan Petrus, Thomas, Natanael, kemudian anak-anak Zebedeus yaitu Yohanes dan Yakobus,
Kemudian juga 2 orang murid yang lain yang tidak disebutkan namanya. Kita nggak tahu di mana murid yang lain ya, mungkin 4 murid yang lain. Mungkin mereka sedang menunggu di dalam rumah. Tetapi pada saat itu ada 7 orang yang sedang menunggu di tepi pantai Danau Galilea. Dan saat itu Petrus berkata, ya ini saya pakai bahasa saya. Petrus berkata, aku bosan deh menunggu Tuhan Yesus. Dia nggak datang-datang juga. Sudah, aku mau pergi menangkap ikan kembali. Siapa yang mau ikut? Atau mungkin Petrus tidak berkata dia bosan menunggu, tapi mungkin dia berkata, daripada menganggur, menantikan Tuhan Yesus yang tidak datang-datang, ya sudah, aku mau kembali mencari ikan lagi. Ayo, mau ikut enggak? Nah, teman-temannya saat itu menjawab, aku ikut. Lalu mereka segera naik perahu dan mulai menjala ikan. Perhatikan, apapun juga alasannya, entah karena bosan menunggu Tuhan Yesus atau hanya sekedar mengisi waktu luang daripada nganggur, ataupun mungkin karena ingin bernostalgia, melakukan pekerjaan yang sudah lama ditinggalkan, atau alasan apapun juga. Namun kenyataannya pada saat itu Petrus sudah kembali ke jalan hidupnya yang lama. Ya, apapun juga alasannya, saat itu Petrus sudah kembali ke jalan kehidupannya yang lama. Dahulu sebelum dia ikut Tuhan Yesus, pekerjaannya memang sebagai nelayan. Pekerjaannya adalah setiap hari dia selalu mencari ikan, menjala ikan di Danau Galilea itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil dia untuk menjadi murid Tuhan Yesus, dia sudah tinggalkan pekerjaannya itu. Dia sudah tinggalkan jalan hidupnya yang lama itu dan dia mulai ikut Tuhan Yesus. Bukan lagi menjala ikan, tapi menjala manusia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu, dia kembali ke jalan hidupnya yang lama. Bahkan dia ajak-ajak orang lain untuk ikut bersama-sama dia berjalan di jalannya yang lama itu. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan pada kita, jangan ikuti kelakuan Petrus yang kembali menjala ikan. Padahal Tuhan Yesus sudah menjadikan dia sebagai penjala manusia, bukan lagi menjadi penjala ikan. Jangan kembali ke jalan hidup kita yang lama. Jangan kembali kepada hidup kita yang lama. Tuhan ingatkan, orang yang sudah memegang alat bajak, kemudian dia menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi Tuhan. Coba kita baca, Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, perhatikan kata-kata Tuhan Yesus ini. Tuhan tidak berkata, kalau orang itu melepaskan atau meninggalkan alat bajaknya, maka dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Tuhan tidak berkata begitu. Ya. Tuhan Yesus berkata, kalau dia menoleh ke belakang, berarti orang itu masih pegang alat bajaknya itu. Bahkan mungkin masih sedang membajak. Tetapi kalau dia menoleh ke belakang, maka dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Seringkali kita berkata, saya tidak meninggalkan Tuhan kok. Saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tetap rajin datang ke gereja. Bahkan saya tetap rajin melayani Tuhan. Saya cuma ingin bernostalgia sebentar. Kangen pada kehidupan yang lama. Kalau dulu saya suka sekali dugem, nah saat ini saya ingin dugem lagi sekali aja. Mungkin yang lain berkata, kalau dulu saya suka sekali merokok, nah saya ingin merokok sekali aja, 1 batang aja. Sebentar aja kok. Setelah itu saya tinggalkan kembali, ya. Saya tinggalkan kembali kehidupan yang lama ini. Tuhan katakan apa? Jangan lo ya. Jangan lo ya. Mungkin kita berkata,
Saya tidak akan murtad kok. Saya tuh cuma pingin pensiun. Pingin pensiun dulu. Saya ingin cuti dulu. Capek ikut Tuhan. Capek melayani Tuhan. Bahkan saya capek hati melayani Tuhan. Sebab pelayanan saya selalu dicela orang. Nanti kalau capek saya sudah hilang, kalau capek hati saya sudah hilang, saya akan kembali lagi ikut Tuhan. Saya akan rajin lagi melayani Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan loh ya, jangan. Nah, supaya kita ini tidak disalahkan orang, tidak ditegur orang lain karena kita kembali ke jalan yang lama. Seringkali kita ajak-ajak teman-teman kita yang lain untuk ikut bersama-sama kita. Kembali ke jalan yang lama bersama-sama dengan kita. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Kalau kita kembali ke jalan yang lama sendirian, gak enak ya. Hidup kita akan terasa sepi. Bahkan mungkin kita akan dicela orang. Tetapi kalau kita kembali ke jalan yang lama itu rame-rame, tidak ada yang berani mencela kita kan. Itu sebabnya seringkali kita ajak teman-teman kita yang lain untuk ikut bersama kita kembali ke jalan hidup yang lama. Perhatikan, mau tinggalkan Tuhan Yesus saja kok ajak-ajak orang lain. Mau binasa kok ajak-ajak orang lain. Ya jangan, ya. Tuhan ingatkan jangan. Dan kalau kita ada yang mengajak kita untuk kembali ke jalan yang lama kita, baik itu keluarga kita ataupun teman kita, jangan mau. Jangan mau, ya, jangan. Ingat saudara, kalau kita kembali kepada jalan yang lama, maka kita akan mengalami banyak kekecewaan. Ya. Perhatikan, pada saat kita menerima panggilan dari Tuhan Yesus, ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat kita mau mengikut Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus, hidup kita ini sudah diubah oleh Tuhan, menjadi baru, menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan lewat korban Kristus itu. Itu sebabnya kita juga harus benar-benar berubah. Tidak lagi menjadi manusia lama, tetapi menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Manusia kita yang lama, cara hidup kita yang lama, itu harus lenyap. Dan kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru sebagai ciptaan yang baru. Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan dari Tuhan yang sesungguhnya. Coba kita baca Efesus 4, ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, jelas firman Tuhan katakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita diubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Kita harus tanggalkan manusia lama kita yang menuju kepada kebinasaan itu dan kita pakai kehidupan yang baru yang menuju kepada kehendak Allah, menuju kepada kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kalau kita sudah diubahkan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, ya jangan kembali menjadi manusia yang lama lagi. Baju kita yang lama, yang sudah robek-robek, yang sudah berbau busuk itu jangan dipakai lagi. Tetaplah pakai baju yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, baju yang bagus dan yang wangi itu. Ya, baju yang indah itu. Jangan pakai baju kita yang lama yang sudah sobek-sobek lagi. Kita harus menjaga baik-baik kehidupan kita yang baru dengan cara menjaganya dengan pengajaran firman Tuhan. Kita jaga dengan pengajaran firman Tuhan.
Itu sebabnya sekali lagi kita harus suka belajar firman Tuhan. Jangan bosan-bosan mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Raja Daud di dalam Mazmurnya, di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat 11, dia mengatakan, dengan apakah seorang muda itu dapat menjaga kesuciannya? Dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan. Hanya kalau orang muda itu mau mengisi hatinya penuh-penuh dengan firman Tuhan, maka dia bisa hidup di dalam kekudusan dan tidak berbuat dosa. Dan ini bukan hanya berlaku untuk orang muda saja, juga berlaku untuk kita yang sudah tua, ya, untuk orang-orang yang tua sama saja. Harus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau kita mau selalu mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi terhadap Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi, ayo belajar firman Tuhan yang rajin. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Isi hari-hari kita dengan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menjaga kehidupan yang baru itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah dijadikan ciptaan yang baru oleh Tuhan, ya jangan kembali lagi kepada jalan kita yang lama. Jangan kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Sekalipun cuma sekedar ingin bernostalgia. Jangan, ya. Firman Tuhan katakan jangan loh ya. Kalau sampai kita kembali ke jalan yang lama, maka kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang baik. Kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya, kita justru akan hanya menerima sesuatu yang mengecewakan. Yang mengecewakan. Kegagalan, kekecewaan itu yang akan kita alami. Sama seperti yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya itu. Kalau mereka mulai kembali mencari ikan, mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun, sekalipun mereka sudah bekerja semalam-malaman. Ya, itu ditulis dalam Yohanes 21 ayat 3. Mereka gagal. Yang mereka peroleh hanya kegagalan dan kekecewaan. Nah, itulah yang akan kita peroleh kalau kita kembali ke jalan kita yang lama. Kita hanya mendapatkan kegagalan dan kekecewaan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan. Yang kita peroleh hanya kegagalan dan kekecewaan saja. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada kita hari ini, sekali kita mengikut Tuhan, jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Sekali kita melayani Tuhan, jangan pernah pensiun atau cuti. Ya, saya selalu ingat kata-kata dari almarhum Bapak Pendeta Hendrata. Beliau seringkali katakan, saya tidak akan pernah mau pensiun. Ya. Saya akan terus melayani sampai Tuhan panggil. Dan itu harus jadi prinsip kita. Jangan pernah pensiun di dalam mengikut Tuhan. Jangan pernah cuti di dalam melayani Tuhan. Sekali kita masuk dalam pelayanan mengikut Tuhan, jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Sekali kita melayani Tuhan, jangan pernah pensiun atau cuti. Sekali kita menjadi pelaku firman Tuhan, lakukan firman Tuhan terus tanpa berhenti sampai akhir hidup kita. Sekali kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, jangan pernah berbuat dosa lagi. Sekali kita melangkahkan kaki di jalan kebenaran Allah, jangan kembali lagi ke jalan hidup yang lama, yang penuh dengan dosa. Jangan loh ya, ini kata Tuhan, jangan. Perhatikan baik-baik larangan dari Tuhan ini. Jangan pernah kembali kepada ke jalan hidup yang lama. Pesan Tuhan yang kedua, larangan Tuhan yang kedua. Jangan bertanya soal upah. Jangan bertanya soal upah. Coba kita kembali ke Yohanes 21. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 17. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, perhatikan percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus ini. Saat itu Tuhan Yesus hanya menyuruh Petrus untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan upah bagi Petrus kalau Petrus melakukan perintah Tuhan itu. Betul enggak, saudara sekalian? Apakah Petrus kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kalau saya melakukan perintah Tuhan, saya menggembalakan domba-dombanya Tuhan, saya dapat upah apa Tuhan?" Atau mungkin dia berkata, "Upah apa ya yang akan saya peroleh nanti?" Enggak. Petrus juga tidak bertanya soal upahnya. Ya. 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Gembalakan dombaku." Tuhan tidak pernah menjanjikan upah. Dan Petrus juga tidak pernah bertanya soal upah. Kalau kita kembali kepada peristiwa sebelumnya, kita pernah membaca bahwa Petrus pernah bertanya soal upah yang akan dia terima dari Tuhan karena dia sudah meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, kemudian ikut Tuhan Yesus. Dia bertanya pada Tuhan, "Aku sudah meninggalkan semuanya, apa yang akan saya peroleh?" Dan apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan menerima kembali semua yang dia tinggalkan itu 100 kali lipat di dunia ini dan menerima hidup yang kekal nanti di dalam kehidupan yang akan datang, kehidupan yang mulia. Ya, karena dia akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Nanti sudah boleh baca dalam Matius 19 ayat 27 sampai 29. Saya belum catatkan ini ya, saya tambahkan. Matius pasal yang ke-19 ayat 27 sampai 29. Ya. Petrus pernah bertanya dan Tuhan jawab, "Kamu akan dapat kembali 100 kali lipat di dunia ini dan juga nanti hidup kekal yang mulia di sorga." Dan itu yang dia ingat baik-baik. Itu sebabnya di pantai Danau Galilea itu dia tidak bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, "Kalau saya melakukan perintah Tuhan, apa yang engkau berikan pada saya? Apa yang upah yang Tuhan berikan?" Dia nggak bertanya itu lagi. Ya. Dia tidak bertanya soal upah kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan upah yang luar biasa besarnya kepada dia. Kalau dia mau menuruti perintah Tuhan. Kalau dia mau melakukan perintah Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita, pelajaran yang sangat penting sekali. Kita ini seringkali bertanya tentang upah yang akan kita terima kalau kita melakukan perintah Tuhan. Kita kadang-kadang bertanya dan bahkan seringkali bertanya, "Kalau saya ikut Tuhan, kira-kira Tuhan memberikan saya bisnis apa? Tuhan memberikan pekerjaan pada saya apa? Kalau saya ikut Tuhan, apakah Tuhan mau memberikan jodoh kepada saya? Kalau saya melayani Tuhan, jabatan apa yang Tuhan berikan pada saya? Jabatan apa yang gereja akan berikan pada saya? Kalau saya melayani Tuhan, berapa gaji yang akan diberikan gereja kepada saya?" Nah, seringkali kita bertanya, apa upahnya kalau saya melayani? Apa upahnya kalau saya melakukan firman Tuhan? Apa upahnya kalau saya ikut Tuhan? Mungkin kita ini sudah terbiasa, terdidik sejak kecil untuk mengharapkan upah kalau kita melakukan perintah dari orang tua kita ataupun dari orang lain.
Sejak kecil kita sudah terbiasa terdidik dengan meminta upah. Kalau saya melakukan apa-apa, upahnya apa? Contoh misalkan, ibu kita menyuruh kita untuk membelikan sesuatu di pasar. Kita berkata moh, ya, nggak mau, ya, kita nggak mau melakukannya. Kemudian ibu kita berkata, kalau kamu lakukan, kamu belikan saya ini di pasar, nanti tak belikan es krim. Waduh, nah baru kita mau melakukan perintah ibu kita, karena ada upahnya, diberikan es krim. Ada upah. Atau mungkin yang lebih sederhana lagi, yang nampaknya mungkin tidak kita sadari, tetapi hal itu sudah membentuk karakter kita, membentuk kebiasaan kita di dalam diri kita untuk mengharapkan upah. Ketika kita sekolah, guru kita berkata besok ulangan matematika. Ya, besok kita adakan ulangan matematika. Terus apa yang kita lakukan? Kalau besok ada ulangan matematika, hari ini saya belajar mati-matian. Supaya besok saya bisa mengerjakan ulangannya dengan benar dan kemudian saya mendapatkan nilai 100. Coba perhatikan, kita belajar mati-matian itu supaya menjadi orang yang pandai ataukah untuk mendapatkan nilai 100? Seringkali yang kita cari adalah nilai 100, bukan supaya pandai. Kalau dapat ulangan, dapat kerjakan, dapat nilai 100, bangga. Nah, tanpa sadar, kita ini sudah dibentuk untuk mengharapkan upah. Nilai 100 itu adalah upah. Nah, itu yang kita yang alami dalam kehidupan kita. Betul ya? Atau kalau kita akan melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan, apakah kita hanya sekedar berharap mendapatkan pekerjaan saja supaya kita tidak jadi pengangguran? Apa hanya pokoknya dapat pekerjaan saja? Kan enggak ya. Apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan gaji, mendapatkan upah, betul ya? Bahkan seringkali kita mencari pekerjaan yang gajinya besar, yang gajinya tinggi. Kalau kita sedang diwawancarai oleh manajer perusahaan, ya, kemudian kita ditanya, kamu minta gaji berapa? Nah, seringkali kita mematok harga, kita menyebutkan satu angka yang kita harapkan. Karena kita merasa bahwa upah sekian itu memang wajar untuk saya. Karena saya punya skill, saya punya kepandaian, punya sesuatu, ya, sehingga layak mendapatkan upah yang sejumlah itu. Atau mungkin kita sambil bergurau menjawab kepada manajer itu, ya kalau bisa ya yang banyak toh Pak, ya kan? Kita mengharapkan upah, bukan hanya sekedar mengharapkan dapat pekerjaan tapi mendapatkan gaji. Nah, bukankah tanpa sadar kita ini sudah terbiasa untuk mengharapkan upah atas pekerjaan yang akan kita lakukan? Betul kan? Tetapi sore hari ini, petang hari ini Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda kepada kita. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sebuah perintah ataupun sebuah tugas pelayanan dari Tuhan, Tuhan katakan jangan bertanya soal upah kepada Tuhan. Jangan bertanya soal upah kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, Petrus juga tidak pernah bertanya soal upahnya. 3 kali Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Dan 3 kali pula Petrus tidak bertanya tentang upah yang akan dia terima nanti. Dan hari ini Tuhan mengajar kita untuk jangan bertanya soal upah terhadap Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, tugas pelayanan. Sebab tanpa kita minta pun, sebenarnya Tuhan itu sudah menyiapkan upahnya bagi kita. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan upah yang sangat baik bagi kita. Jangan lupa bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang sangat baik. Bahkan yang terlalu amat sangat baik terhadap kita. Dia tidak akan pernah memberi kita upah batu. Tetapi dia akan memberi kita upah roti.
Dia tidak akan pernah memberi kita upah kalajengking, tetapi dia akan memberi kita upah telur. Dia tidak akan pernah memberi kita upah ular, tetapi dia akan memberi kita upah ikan. Jadi tanpa kita minta pun Tuhan pasti akan memberikan upah yang baik buat kita. Itu sebabnya jangan bertanya soal upah kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu, ayo kerjakan saja tanpa memikirkan upahnya. Dan jangan bertanya soal upah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat bijaksana sekali. Bahkan dia adalah Tuhan yang sangat baik sekali. Dia sudah membuatkan satu peraturan untuk kita. Dan peraturan itu dari Tuhan dan tidak akan dilanggar oleh Tuhan. Tuhan katakan apa? Kalau kita mau bekerja, maka Tuhan pasti akan memberi kita makan. Ya, saya ulangi. Kalau kita bekerja, Tuhan pasti akan memberi kita makan. Kalau kita tidak mau bekerja, ya Tuhan tidak akan memberi kita makan. Nah, makanan itu adalah upah yang akan Tuhan berikan kalau kita bekerja. Coba baca ya, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ini adalah aturan yang Tuhan tetapkan. Kalau bekerja, kamu dapat makan, itu upahnya. Jadi ada upah yang Tuhan sediakan sebenarnya, tanpa kita minta. Suatu saat Tuhan menyuruh 12 muridnya pergi mengabarkan Injil untuk pergi berdua-dua. Dan Tuhan suruh mereka pergi tanpa membawa bekal. Tanpa bawa bekal. Sebab Tuhan sudah siapkan apa yang mereka butuhkan itu di depan mereka. Karena Tuhan berkata, orang yang bekerja, seorang pekerja itu memang pantas mendapatkan upahnya. Coba kita baca ya, Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai 10. Matius 10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, Tuhan katakan sebab seorang pekerja itu patut mendapat upahnya. Walaupun Tuhan suruh mereka pergi tanpa bawa bekal, Tuhan yang siapkan semua kebutuhan mereka. Mereka tidak mungkin kelaparan. Mereka tidak mungkin sampai telanjang. Mereka tidak mungkin sampai kehilangan sepatu, rusak sepatunya. Tuhan yang pelihara. Ya. Ingat saudara, jangan bertanya soal upah kalau Tuhan menyuruh kita melayani Tuhan. Jangan bertanya soal upah kalau Tuhan menyuruh kita melakukan firman-Nya. Sebab tanpa kita minta pun Tuhan pasti akan memberikan upahnya kepada kita. Justru kalau kita perhitungan dengan Tuhan, ya, kalau kita perhitungan upah dengan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan upah yang terbaik. Kita tidak akan pernah mendapatkan upah yang tidak terbayangkan dari Tuhan. Paling-paling Tuhan hanya akan memberikan upah yang standar-standar saja. Masih ingat perumpamaan yang Tuhan ajarkan tentang para pekerja dengan tuan yang mempekerjakan mereka? Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-20. Coba baca aja ya. Matius pasal 20 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 6 sampai ayat 15. Matius 20 ayat yang pertama sampai yang kedua. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah
yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah, perhatikan, pekerja yang mulai bekerja pagi-pagi benar, mereka sepakat lebih dahulu dengan tuan itu tentang upahnya, yaitu 1 dinar. Ya. Mereka mulai pagi-pagi benar, katakan jam 6 pagi, mereka kerja 12 jam sehari. Ya. Mulai pagi mereka sepakat dulu upahnya 1 dinar. Mereka membuat perhitungan dulu dengan tuan itu dan tuan itu tidak melanggar kesepakatan mereka. Ya. Tuan itu tetap menggenapi perjanjiannya, memberikan upah 1 dinar kepada mereka. Pekerja yang mulai bekerja jam 9 pagi, jam 12 siang, kemudian jam 3 petang, bahkan yang jam 5 petang, mereka tidak pernah mengadakan kesepakatan atau perhitungan lebih dahulu dengan tuan itu tentang upah mereka. Ya. Tuan itu cuma berkata, "Nanti kamu akan aku beri yang pantas." Ya. Tetapi kenyataannya mereka menerima lebih dari yang seharusnya. Tuan itu memberi mereka juga 1 dinar 1 orang. Dan ingat, itu adalah upah yang sudah lebih daripada seharusnya. Kalau mau hitung-hitungan, maka pekerja yang mulai bekerja jam 9 pagi, upahnya seharusnya tidak sampai 1 dinar. Seharusnya upahnya hanya 3/4 dinar. Pekerja yang mulai bekerja jam 12 siang, upahnya seharusnya hanya setengah dinar. Yang mulai bekerja jam 3 sore, seharusnya dia hanya menerima upah 1/4 dinar. Sedangkan pekerja yang mulai bekerja jam 5 sore, hanya 1 jam kerja, seharusnya dia hanya terima 1/12 dinar. Tetapi kenyataannya, mereka semua masing-masing diberi upah 1 dinar. Nah, saudara bisa nangkap apa kira-kira artinya? Artinya, kalau kita hitung-hitungan soal upah dengan Tuhan, kita yang rugi. Sebab kita tidak akan mendapatkan upah yang lebih besar daripada yang seharusnya kita terima. Yang Tuhan berikan ya hanya sebatas ya upah yang wajar-wajar saja. Upah yang kita sepakati dengan Tuhan saja, itu yang Tuhan berikan, tidak lebih daripada itu. Tetapi kalau kita tidak hitung-hitungan upah dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upah lebih daripada semestinya. Makin kita hitung-hitungan upah dengan Tuhan, maka kita yang akan makin rugi.
Sebab Tuhan tidak jadi memberikan upah yang lebih besar kepada kita. Padahal sebenarnya Tuhan ingin memberi upah yang lebih besar, yang tidak terbayangkan. Itu sebabnya jangan hitung-hitungan upah dengan Tuhan. Rasul Paulus sangat mengerti akan kebenaran ini. Itu sebabnya dia pernah berkata bahwa dia mau melakukan tugas pengabaran Injil yang Tuhan perintahkan kepada dia itu tanpa mengharapkan upah. Dia katakan kalau saya bisa melakukan itu sudah menjadi upah bagi saya. Coba kita baca. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 18. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, Paulus sangat mengerti kebenaran ini. Itu sebabnya dia katakan, kalau aku mengabarkan Injil, aku tidak mengharapkan upah. Kalau aku bisa mengabarkan Injil tanpa upah, itu yang menjadi upahku. Ya, karena itu merupakan anugerah dari Tuhan. Ingat saudara, kalau kita diizinkan melayani Tuhan tanpa upah, itu sudah merupakan upah tersendiri bagi kita. Kalau kita diizinkan melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan tanpa upah, itu sudah merupakan upah tersendiri bagi kita. Itu sebabnya jangan kita bertanya soal upah kepada Tuhan. Lakukan saja perintah Tuhan itu dengan taat. Lakukan saja firman Tuhan itu dengan taat. Lakukan saja pelayanan yang Tuhan perintahkan pada kita itu dengan taat. Biarkan soal upah itu menjadi urusannya Tuhan. Percayakan soal upah itu kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan dan Tuhan dan Bapa yang sangat baik. Bahkan terlalu amat sangat baik terhadap kita. Kalau kita tidak hitung-hitungan upah dengan Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan hitung-hitungan di dalam memberikan upahnya kepada kita. Pasti jauh lebih besar daripada yang seharusnya kita terima. Tetapi kalau kita sudah mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, ya Tuhan akan jadi pelit bagi kita. Ya, Tuhan hanya akan memberikan upah yang hanya sepantasnya saja kepada kita, enggak lebih daripada itu. Nah, yang rugi kan kita kan? Itu sebabnya ayo lakukan saja perintah Tuhan dengan hati mengasihi Tuhan. Lakukan saja semua pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita itu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan minta kepada Petrus. Ya, Tuhan katakan kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu mengasihi aku, ayo kerjakan perintahku, gembalakan domba-dombaku. Tuhan minta supaya kita ini melakukan perintah Tuhan itu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita nggak akan hitung-hitungan dengan Tuhan soal upah. Sama seperti kalau kita sebagai seorang anak mengasihi orang tua kita. Kita akan melakukan perintah orang tua tanpa mengharapkan upah. Kita akan melakukan dengan sukacita karena kita mengasihi kepada Tuhan, kepada orang tua kita. Nah, begitu juga terhadap Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata, kasihilah Tuhan dengan sebulat-bulat hatimu, dengan seluruh kehidupanmu. Lakukan semua perintah Tuhan itu dengan taat tanpa bertanya soal upah. Biarkan upah itu urusannya Tuhan. Tuhan akan berikan lebih dari yang kita bayangkan. Ya, jadi yang kedua Tuhan katakan jangan bicara soal upah dengan Tuhan. Ya, Tuhan kita terlalu baik. Dan yang ketiga, Tuhan katakan apa? Jangan sibuk mengurusi orang lain. Jangan sibuk mengurusi orang lain. Coba baca Yohanes 21 ayat 20 sampai 23. Yohanes 21 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23.
Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Nah, ketika Petrus melihat Yohanes, ya murid yang lain ini adalah Yohanes. Ketika Petrus melihat Yohanes, dia mulai bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana dengan dia, Tuhan? Bagaimana dengan dia? Bagaimana nanti nasibnya?" Kenapa kok Petrus bertanya tentang nasibnya Yohanes? Kenapa Petrus mulai kepo terhadap nasibnya Yohanes? Sebab Tuhan Yesus sudah mengatakan tentang nasib Petrus di masa yang akan datang nanti, di masa tuanya. Tuhan katakan nanti kalau kamu tua, kamu akan diikat orang, kamu akan ditarik pergi ke tempat yang tidak kamu sukai. Dan Tuhan bicara tentang kematiannya nanti. Itu sebabnya saat itu dia bertanya kepada Tuhan tentang Yohanes. Ya, gimana dengan nasibnya dia, Tuhan? Nah, apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan berkata, jangan ngurusi orang lain. Jangan kamu sibuk mengurusi orang lain. Orang lain itu urusannya dia dengan aku. Urusi saja urusanmu dengan aku. Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Nah, hari ini Tuhan juga berkata kepada kita, jangan sibuk mengurusi orang lain. Urusi saja diri kita sendiri. Mengapa kok kita tidak boleh sibuk mengurusi orang lain? Alasannya antara lain ya, yang pertama, urusan kita itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Urusan orang lain itu adalah urusan orang lain itu dengan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan sebuah aturan, yaitu bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri kepada Tuhan. Coba baca Roma 14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap orang di antara kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap Tuhan atas dirinya sendiri. Itu sebabnya jangan kepo terhadap urusan lain, orang lain. Jangan sibuk mikirin urusan orang lain. Ya, Tuhan katakan jangan lo ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau kita sibuk mengurusi orang lain, nanti kita tidak bisa mengerjakan tugas kita sendiri. Ya, kalau kita sibuk mengurusi orang lain, kita nggak akan bisa mengerjakan tugas kita sendiri. Atau kalaupun kita mengerjakan pun tidak akan bisa maksimal. Sebab waktu dan perhatian kita akan berkurang banyak karena kita sibuk mengurusi orang lain. Yang sebenarnya bukan urusan kita. Kita nggak bisa bekerja dengan maksimal mengerjakan pekerjaan dari Tuhan. Alasan yang ketiga, kalau kita sibuk mengurusi orang lain, maka kita akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Membuat orang merasa tidak senang. Sehingga akibatnya orang itu akan menjauh dari kita. Bahkan yang lebih celaka lagi menjauh dari Tuhan. Gara-gara kita yang suka usil ngurusi urusannya dia, ya, membuat hidupnya tidak nyaman di dekat kita. Dan ingat saudara, kalau sampai kita membuat orang lain undur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, firman Tuhan katakan darah orang itu nanti akan ditagih oleh Tuhan kepada kita. Karena kita yang membuat orang itu meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya jangan sibuk mengurusi urusannya orang lain. Ya, Tuhan katakan jangan, ya, jangan lo ya.
Ayo mulai sekarang. Jangan menjadi orang yang kepo, yang selalu ingin ikut campur, ingin tahu urusan orang lain, selalu ingin ikut campur urusan orang lain. Coba kita baca firman Tuhan ini, Galatia 6 ayat 4 dan 5. Galatia 6 ayat yang keempat sampai yang kelima. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, Tuhan ingatkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, supaya dia bisa bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Setiap orang harus memikul tanggungannya sendiri. Ya, Tuhan ingatkan, lebih baik kita mengurusi diri kita sendiri daripada mengurusi orang lain. Sebab setiap orang itu harus memikul tanggungannya sendiri. Lebih baik urusi dulu balok yang ada di mata kita sebelum kita mengurusi selumbar yang ada di mata orang lain. Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5. Lebih baik kita urusi diri kita sendiri. Benarkah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Pelayanan kita sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Ibadah kita sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Hidup kita sehari-hari sudah menurut firman Tuhan atau belum? Itu yang perlu kita urusi. Jangan sibuk ngurusi orang lain. Ya. Hari ini Tuhan ingatkan pada kita, jangan sibuk mengurusi urusan orang lain. Ya, Tuhan berkata sekali lagi, jangan lo ya. Hari ini Tuhan berikan 3 kata jangan ini kepada kita. Ya, jangan kembali ke jalan hidup kita yang lama. Jangan bertanya soal upah kepada Tuhan. Dan jangan sibuk mengurusi urusan orang lain. Mengapa Tuhan mengajarkan ketiga hal itu? Sebab Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan bertanggung jawab terhadap Tuhan. Atas semua yang Tuhan telah berikan dan lakukan terhadap kita. Tuhan ingin kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan terhadap Tuhan. Dan ingat, tujuan Tuhan memberikan firman-Nya cuma satu, yaitu supaya kita berbahagia. Ayat terakhir, Yeremia 7 ayat 23. Yeremia 7 ayat yang ke-23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Nah, perhatikan. Tuhan katakan apa? Dengarkan suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tuhan memberikan perintah. Tuhan memberikan firman dengan satu tujuan, supaya kita ini bahagia. Itu sebabnya Tuhan katakan berbahagialah orang yang mau memperhatikan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Jangan menentang firman Tuhan. Ya, jangan menentang firman Tuhan. Sore hari ini, petang hari ini Tuhan katakan jangan loh ya. 3 hal yang Tuhan katakan jangan. Perhatikan baik-baik dan jangan dilupakan. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus.